tiba-tiba ada berita kecelakaan. Waduh, bagaimana? Reaksi, respon kita, kuasai diri, tenang dulu, bukan bingung. Nah, hari-hari ini banyak scam, tahu scam? Tipuan. Ditelepon, suaranya mirip anaknya, kecelakaan, tolong ditransfer, saat ini saya ini temannya, segera harus operasi. Anaknya padahal di sebelah mamanya. Paham? Hati-hati, banyak sekali tipuan itu dari iblis yang merasuki manusia, sehingga manusia itu punya berbagai macam cara menipu. Ini banyak sekali, bukan bukan kalangan bawah oma-oma, enggak. Ini kalangan orang yang intelek. Tahu intelek? Orang yang sudah sukses, orang yang pintar bisa kena. Paham? Orang yang rajin ke gereja juga tidak kebal. Kenapa saya tahu? Loh, saya bantu. Kalau saya nggak bantu, saya nggak bisa cerita. Tapi mohon saya nggak mungkin buka identitasnya, ya seperti dokter dengan pasien, sampai giling-giling kepala. Nah, inilah yang penting yang harus dimiliki. Perintahkan kepada diri, tenangkan aku, kuasai diri, tundukkan kepada Tuhan. Ini perintah yang dilakukan terus-menerus supaya mencapai self-control. Kita bisa menguasai diri pasti dengan pertolongan Roh Kudus, bukan dengan diri kita sendiri. Pahami, Bapak Ibu, ya. Kita lanjutkan. Pesan Paulus kepada Timotius ini salah satu contoh. Berusaha supaya segera datang kepadaku. Oke? Yang kedua, berusaha kemari sebelum musim dingin. Salam dari Eubulus, Pudus dan Linus, ini rekan-rekan pelayanan yang lain dari semua saudara. Jadi ada satu pesan yang diberikan dari Paulus kepada murid yang paling dicintai, namanya Timotius, untuk datang. Ya, padahal dia juga melakukan banyak tugas. Kalau dia tidak menguasai diri, ya, dia tidak mungkin bisa mematuhi perintah dari Paulus. Paham? Seorang nabi besar, Elia, itu pun mengalami apa? Depresi, stres berat. Setelah dia mengalahkan 450 nabi Baal, dia menang dan dia bisa menurunkan api, ya, menjilat, menghanguskan air yang ada di parit. 450 nabi teriak-teriak, turun api pakai penyihir. Tidak ada yang turun. Tapi ketika dia dikejar, dia diancam oleh utusan Isabel. Dia lari, dia kecapean, dia tertidur di bawah pohon. Lalu apa yang dikatakan? Tuhan, cabut nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Stres, depresi. Padahal dia seorang nabi, seorang yang memberikan pesan Tuhan. Ya, karena dia perlu menguasai dirinya, perlu mengalami ketenangan, baru dia bisa melakukan kembali tugasnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini badai kehidupan, semua mengalami masalah, tidak ada yang tidak bermasalah. Menimbulkan apa dari masalah? Penderitaan dan kesengsaraan, kesusahan, kesulitan. Betul? Ini yang kita butuhkan. Tenangkan diri, sebelum tenang kuasai diri. Karena jiwa kita sering berontak. Ya, kita perlu penguasaan diri supaya kita tenang, sehingga bisa berdoa. Nah, kesabaran adalah hasil dari penguasaan diri. Kalau setelah kita menguasai diri, kita bisa bersabar. Ini yang kita dapatkan, ketenangan dan kedamaian. Amin. Kita alami ketenangan dan kedamaian, baru kita bisa berdoa.
Ya, di sini dikatakan sabar di dalam kesesakan. Nah, ketika kita ditekan, kita mengalami himpitan, kita mengalami dipojokkan, direndahkan. Ini yang pertama keluar karunia menguasai diri. Ya, supaya kita tenang dan kita bisa berdoa, kita bisa melangkah. Oke, inilah gambarannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara untuk bisa menguasai diri? Yang pertama jelas bertobat, berserah dan percaya. Yang kedua, tekun, berlatih dan disiplin. Tuhan selalu ngasih latihan kepada kita. Seperti kita mau belajar tenis, belajar olahraga, futsal, kita harus latihan terus. Disiplin, betul? Mendisiplinkan diri. Yang ketiga adalah komitmen, self-disiplin. Ini penting. Ya, oke. Kita lihat ayat-ayatnya. Bertobat, karena apa? Karena kita seringkali merasa sudah baik, kita sudah selesai, dosa-dosa kita sudah beres, betul. Tetapi ingat, kita tidak sempurna sebagai manusia. Ada sisi-sisi gelap, ada sisa-sisa, masih ada kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Ini, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Tetapi apa? Baca terakhir. Tetapi manusia enggan. Manusia enggak mau. Ya. Bertobat dan tinggal diam. Ini. Jadi kita harus memiliki kesadaran. Itu Roh Kudus menginsafkan. Fungsi Roh Kudus bukan berarti kalau orang yang sudah percaya, orang yang sudah melayani Tuhan, itu aman-aman saja. Loh, sekali selamat, percaya kan selamat? Tidak. Sampai ngomong. Ini pokok anggur, ini ranting. Ya, ranting itu harus bertunas, berbunga dan berbuah. Betul kan? Akulah pokok anggur, Kristus. Ya, tinggallah di dalam aku, berarti melekat, menyatu, mengakar di dalam pokoknya. Supaya apa? Supaya ranting kita adalah ranting bertumbuh, berbunga, bertunas dan berbuah. Tapi kenapa ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah, padahal melekat loh, betul nggak? Kenapa? Karena ada benalu-benalu yang belum dibersihkan, atau kita sudah membersihkan tapi masih ada sisa benalu-benalu. Tahu Bapak Ibu, parasit yang membuat buahnya kecil atau bahkan tidak berbuah. Kenapa? Karena sebelum makanan yang dikirim dari akar pohon masuk kepada ranting, itu sudah dimakan oleh benalu. Benalu itu gerogoti, tahu kan? Sehingga ranting itu makin lama makin kecil, kering dan mati. Nah, kalau udah mati dipotong, tidak ada gunanya kita hidup. Nah, ini ya, tinggal diam kamu diselamatkan, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mengapa kita perlu ketenangan? Kuasai dirimu supaya tenang, ini loh. Supaya iman kita bangkit, disitulah terletak kekuatan. Ya, tapi susah kita melakukan ini. Kita bingung, kita panik, kita minta tolong kemana-mana. Padahal kalau kita duduk diam, doa tenang, Tuhan akan memberi petunjuk. Pasti kalau anak sakit ya dibawa ke rumah sakit, betul nggak? Tapi rumah sakit mana? Dokter yang mana yang Tuhan akan tunjukkan? Betul nggak? Bapak gimana sih? Suruh tenang, gak bisa Pak. Saya pengen yang terbaik dokternya. Saya pengen rumah sakit yang terbaik. Oh, semakin saudara-saudara begitu, semakin Tuhan diem. Silakan lakukan yang terbaik. Nanti anaknya meninggal, nyalain Tuhan lagi. Nanti anaknya koma karena tidak ditangani dengan baik. Maka Tuhan mau kita mengandalkan Dia sepenuhnya, bukan yang lain. Ya sulit Pak.
Betul. Maka Tuhan itu kadang-kala, maaf ya, bahwa kita ke satu titik nadir di mana kita sudah tidak ada pertolongan, di mana sudah tidak ada jalan keluar. Kita tenang, kita berdoa, barulah solusi kita dapatkan. Oke, ini yang pertama ya. Kita akui kita lemah, kita kekurangan, kita perlu perbaikan. Oke, berikutnya. Tekun berlatih disiplin. Kita dikasih masalah itu latihan, katakan. Masalah itu jadi latihan bagi aku atau beban. Nah, satu yang menarik dari pendeta Abius, saya mau tanya, kalau kita latihan gym, tahu gym ya, binaragawan, ya, atau atlet, latihan ke gym itu pakai beban atau enggak? Barbel itu beban ya, yang tangannya gini, betul ya? Tanpa beban bisa nggak ototnya keluar? Tidak bisa. Jadi jangan kita memperlakukan beban itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membebani. Namanya beban, pasti membebani. Tapi kalau kita latihan terus setiap hari, seperti Adire, ototnya luar biasa dan dia menang banyak kompetisi. Paham? Nah ini, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Kita, daging kita, tubuh kita harus kita latih dan menguasai apa? Seluruhnya. Bicara apa? Kuasai dirimu. Ini ayatnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, kita memberitakan kebenaran, dan kebenaran itu yang memberikan rema kehidupan bagi orang lain. Nah ini, ya melatih terus. Jadi jangan kita alergi dengan masalah, alergi dengan sakit penyakit, tapi itu ditujukan untuk kita semakin kuat menguasai diri. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, yang terakhir ini, Bapak Ibu, mendisiplinkan diri, komitmen kepada diri kita sendiri. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah pemenang. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, saudara, menguasai dirinya dalam segala hal, menguasai seluruh tubuhnya tadi, betul kan? Ya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Praktis self control, latihan terus. Amin, Bapak Ibu. Itu 3 hal, ya. Bertobat, tinggal tenang, diam. Di situ letak kekuatan kita. Kita bisa menanggung penderitaan, kita bisa memiliki kesabaran yang lebih dari manusia pada umumnya. Itu yang kita butuhkan, itu ekstra, bukan hal yang biasa. Ya, ini. Jadi 3 hal: mendisiplinkan diri kita, kemudian kita melatih dalam pertandingan untuk menguasai. Latihan itu yang harus kita kerjakan setiap hari sehingga kita menjadi pemenang, betul-betul murni menjadi pemenang. Kita sudah menang di dalam Kristus, tapi kita punya bagian yang harus kita menangkan. Apa? Mengalahkan diri kita sendiri. Itulah tema kuasai dirimu. Sehingga kita mau marah ada yang keren, kita mau maki orang ada yang nahan. Itu salah satu contoh ketika kita berhasil menguasai. Boleh marah Pak, boleh, tapi padamkan, jangan sampai matahari terbenam. Kita cukup, oke, kita selesai, tidak diteruskan. Nah, itu penguasaan diri. Oke, kesimpulan atau sudah berakhir. Nah, penguasaan atau pengendalian diri bukan dibangun dalam waktu singkat. Perhatikan, adalah komitmen setiap hari. Melainkan apa? Baca seumur. Maka banyak jatuh bangun karena dikatakan kita perlu latihan seumur hidup, terus menerus. Tadi dikatakan perkatakan perintah terus menerus untuk menguasai diri, untuk menenangkan diri. Paham?
Seumur hidup, sepanjang Tuhan masih memberi nafas hidup bagi kita, kemampuan seseorang untuk menolak hal-hal yang merugikan diri sendiri, tetap berdiri pada garis yang Tuhan sudah tentukan. Kita berani menolak hal duniawi, kita berani menolak hal-hal yang menyenangkan kedagingan kita, dan kita tetap berdiri pada garis Tuhan. Kita punya prinsip, kita taat seperti Sadrak, Mesak, dan Daniel. Dia menolak makanan yang diberikan oleh raja, padahal makanan yang enak, anggur, daging-dagingan, yang udang, mungkin segala macam lobster, dia tolak. Dia hanya minta, berikan kami air putih dan sayuran. Dia lebih taat. Dia menolak yang bukan perintah Tuhan, dan dia tetap berdiri setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tentukan dan janjikan pasti digenapi. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Hamba telah menyampaikan pesanmu sore hari ini, agar kami dapat menguasai diri kami. Kami mau belajar supaya kami dapat menahan emosi, supaya kami tidak mudah tersinggung, supaya kami dapat mengontrol diri kami. Hanya dengan pertolongan firman-Mu dan Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau menolong kami, supaya kami masing-masing memiliki komitmen untuk bisa menguasai diri yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua yang sudah hadir pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau selalu menyertai kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu sempurna melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah sore hari ini. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.